Pada masa pemerintahan Inggris, di bawah Raffles keadaan Maluku relatif lebih tenang karena Inggris bersedia membayar hasil bumi rakyat Maluku. Kegiatan kerja rodi mulai dikurangi. Bahkan para pemuda Maluku juga diberi kesempatan untuk bekerja pada dinas angkatan perang Inggris. Namun pada tahun 1816, Belanda kembali berkuasa di Maluku dan keadaan kembali berubah. Kegiatan monopoli kembali diperketat. Sebab selain penyerahan wajib, masih juga harus dikenai kewajiban kerja paksa, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Suatu ketika, Belanda memesan perahu orang baik kepada nelayan. Hei, mana pesanan perahu orang baik dari saya? Apa sudah selesai kau buat? Oh, sudah. Mari saya untuk mengambil perahu Anda. Bagus, ini bayaran. Terima kasih. Tunggu, apa ini? Kenapa ini dari sini? Itu yang makan perahu orang baik. Apa kamu tidak ikhlas membuatkan perahu ini untuk saya? Kamu ingin menerima tindakan lebih tegas dari saya? Masih untung saya membayar perahu. Sudah, terima saja itu. Hei, ada apa? Apakah sudah selesai pesanan perahu orang baik pesananku yang pesan beberapa minggu lalu? Sudah, aku sudah menyelesaikannya. Aku sudah menyetorkan ikan asinmu untuk kapal-kapal. Bagus, baiklah. Aku akan membawanya. Terima kasih. Apa? Seenak itu kah kau membawanya? Apa kau pikir membuat perahu itu segampang yang kau pikirkan? Ah, kau ini seperti sama siapa saja denganku. Aku sudah sering memesan perahu padamu. Apakah kau masih menuntut bayaran padaku? Jadi kau tidak ingin membayarnya? Baiklah, aku akan mau bekerja dan aku tidak akan pernah mau menerima pesanan-pesananmu lagi. Apa? Baiklah, aku akan berbicara pada pikiranku. Terserah kau saja. Ya, seperti itulah Belanda. Belanda tidak pernah mau bersedia membayar perahu Orambai yang dipesan dengan harga yang pantas. Padahal orang-orang Maluku sudah berperan menyediakan ikan asin untuk kapal-kapal Belanda. Di Maluku, Belanda sama sekali tidak menghargai jasa orang-orang Maluku. Residen Saparua Vandenberg menolak tuntutan rakyat itu. Kejadian itu menyebabkan kebencian rakyat Maluku semakin menjadi-jadi. Menanggapi kondisi yang demikian, para tokoh dan pemuda Maluku melakukan serangkaian pertemuan rahasia di hutan Saparua. Hei rakyat Maluku, apakah ingin seperti ini selamanya? Diperlakukan dan ditindak oleh Belanda seenaknya? Tentu saja kami semua tidak ingin diperlakukan seenaknya oleh tentara Belanda. Benar tidak? Benar. Sudah, jangan bertengkar saja. Ini tidak akan memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Baik Tuan. Akhirnya untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi, mereka semua mengadakan rapat rahasia dan yang terpilih menjadi pemimpin adalah Thomas Matulesi. Ia mendapatkan julukan Kapiten Patimura. Penyerbuan pertama terjadi pada tanggal 15 Mei 1817. Murah, bagaimana jika kita menyerang pos-pos Belanda? Baik, kita akan menyerang pos-pos Belanda bersama rakyat Maluku pada tanggal 15 Mei. Patimura, saya akan mempersiapkan peralatan dan senjata untuk penyerangan besok. Kapiten Patimura menyerang pos Belanda. Pada penyerangan tersebut berhasil menangkap Presiden Vandenberg dan keluarganya. Namun, Presiden tersebut dibebaskan dan diperbolehkan kembali ke benteng.
membinasakan kamu. Tapi jika kamu berulah lagi ke rakyat Maluku, saya tidak akan maafkan. Baik, Kapitan. Saya tapi tidak janji. Penyerbuan kedua pada tanggal 16 Mei 1817, pasukan Kapiten Patimura menyerang benteng Dordrecht. Benteng dapat dikuasai dan semua tentara Belanda ditangkap termasuk Presiden Vandenberg, istri dan 2 anaknya tewas. Patimura. Apa? Pasukan yang dipimpin Mayor Bejes datang. Benar, Patimura. Mereka datang hanya ingin merebut benteng Dordrecht. Pada tanggal 20 Mei 1817, tibalah pasukan Belanda di Saparua yang dipimpin Mayor Bejes berusaha merebut kembali benteng Dordrecht. Datanglah tentara Belanda yang dipimpin oleh Mayor Bejes. Hai Patimura. Kami di sini akan merebut kembali benteng Dordrecht. Tidak akan kami biarkan kau merebut benteng ini. Akhirnya Mayor Bejes bersama para tentaranya pergi meninggalkan benteng Dordrecht. Keesokan harinya, dengan rasa marah Mayor Bejes berusaha merebut kembali benteng Dordrecht. Kapiten Patimura melakukan perlawanan, pasukan Belanda dapat dihancurkan dan Mayor Bejes mati tertembak. Selama 3 bulan benteng itu dikuasai Kapiten Patimura. Merdeka, kita berhasil. Kita menang! Ya benar. Sekarang kita telah menguasai benteng ini. Hei Patimura, maukah Anda memberikan benteng ini kepada kami? Maka kami akan memberi keping emas kepada Anda. Saya sudah pernah katakan, saya tidak akan memberikan benteng ini walaupun Anda memberikan 5-10 keping emas. Perundingan dengan Kapiten Patimura tidak berhasil sehingga peperangan terus berkobar. Belanda terus-menerus menembaki daerah pertahanan Patimura dengan meriam benteng Dordrecht. Semua keluar. Benteng ini harus segera dikosongkan. Kita mundur. Patimura mundur. Akhirnya Belanda dapat menguasai benteng Dordrecht. Serangan Belanda tersebut menyebabkan pasukan Patimura semakin terdesak. Banyak daerah yang jatuh ke tangan Belanda. Para pemimpinnya juga banyak yang tertangkap, yaitu Anton Ribot, Thomas Patiwil, Lukas Latumahina. Patimura sendiri akhirnya tertangkap di seri-seri yang kemudian dibawa ke Saparua. Saat tiba di Saparua,
Apa yang kau ingin lakukan kepadaku? Kami hanya ingin bekerja sama denganmu. Apakah kau mau? Tidak, saya tidak akan pernah bekerja sama dengan kalian. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura digantung di depan benteng Victoria, Ambon. Pattimura, apa yang ingin kau sampaikan kepada rakyat Maluku? Pattimura tua boleh dikalahkan. Kelak, Pattimura muda akan membebaskan Maluku.